Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmat Riyadi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 42, gelombang 1, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai learning journal yang terkait dengan agenda 3, yaitu yang pertama terkait dengan manajemen ASN, yang kedua terkait dengan pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu terkait dengan WOG atau Whole of Government. Yang pertama terkait dengan manajemen aparatur sipil negara. Dalam manajemen aparatur sipil negara ini, di sini kita akan mempelajari mengenai yang pertama kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua terkait dengan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga yaitu terkait dengan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, dalam ASN yaitu dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua yaitu P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN atau aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN di sini yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dan bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban PNS. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K yaitu berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dari kedua jenis dari ASN tersebut, perbedaannya terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. P3K tidak memperoleh hal tersebut. Berikutnya mengenai kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik yang di dalam maupun yang di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berikutnya mengenai sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip sistem merit yaitu yang pertama, keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Dalam kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN terdiri dari KASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, dan yang kedua yaitu Kemenpan dan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mekanisme pengelolaan ASN yaitu terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, serta organisasi dan sistem informasi. Dalam manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, promosi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Dalam pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yang pertama terkait dengan pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pemimpin tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, serta pegawai ASN yang terkait. Berikutnya mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban dan larangan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kewajiban pokok penyelenggara pemerintahan. Dalam kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik, yang pertama, Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik, Peraturan Menpan RB nomor 31 tahun 2014 tentang mystery shopping, Peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik, Peraturan Menpan RB nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Dalam hakikat pelayanan publik, tujuan dan kategori barang dan jasa, yaitu yang pertama, barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, barang atau jasa kolektif. Klasifikasi pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Dalam prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Dalam hal ini terdapat pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB nomor 63 /M PAN 7 tahun 2003. Dalam kualitas pelayanan publik, yaitu yang pertama terkait dengan prosedur pelayanan, yang kedua waktu penyelesaian, yang ketiga biaya pelayanan, yang keempat produk pelayanan, yang kelima sarana dan prasarana, dan yang keenam kompetensi petugas. Dalam kendala pengembangan pelayanan prima, yaitu yang pertama terdapat kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, yang ketiga ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku, yang keempat kurang akuratnya perencanaan kualitas, yang kelima kurang efektif program pengembangan SDM, yang keenam sistem struktur kelembagaan tidak kondusif, dan yang terkait dengan keterbatasan sumber-sumber. Berikutnya terkait dengan WOG atau Whole of Government. Dalam Whole of Government, di situ terdapat fungsi aparatur sipil negara, yaitu yang pertama terkait dengan pelaksana kebijakan publik, yang ketiga pelayan publik, serta yang terakhir yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Maksud dari Whole of Government di sini yaitu menurut United States Institute of Peace (USIP) yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Dalam hal ini, menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, mengapa perlu Whole of Government? Yang pertama yaitu terkait dengan ego sentral atau siloisasi, yang kedua perkembangan teknologi dan informasi, yang ketiga dorongan publik untuk kinerja good governance, dan yang terakhir yaitu terkait dengan keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat kolaborasi, yang kelima koordinasi, dan yang terakhir terkait dengan sinergitas. Sebagai contoh, dalam hal ini kaitannya dengan instansi pada tempat saya bekerja, yaitu pada Lapas
terbuka kelas 2B Kendal. Di sini untuk menunjukkan terkait dengan pembinaan kerjasama dalam bidang pembentukan kepribadian warga binaan pemasyarakatan, pihak lapas bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama sebagai dasar untuk sumber dalam hal untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam pengajian keagamaan. Problem utama pelayanan publik di sini yaitu terdapat inefisiensi, yang kedua tumpang tindih, dan yang ketiga terkait dengan ego sektoral. Dalam perubahan mindset, di situ terdapat penguasa yang menjadi pelayan, yang kedua terdapat wewenang menjadi peran, dan yang terakhir terkait dengan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam praktek WOG dalam pelayanan publik, terdapat pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, serta pelayanan regulatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.